Apa yang kalian harapkan dari negara peringkat 80-an FIFA asal Eropa saat melawan Indonesia? Permainan cantik? Passing 1-2 yang mematikan? Lupakan itu semua. Yang kita saksikan di final FIFA Series kemarin bukanlah kelas Eropa, melainkan drama parkir bis dan aksi guling-guling yang memuakan. Garuda kita dikepung, bukan oleh teknik, tapi oleh taktik kotor dan fisik yang kasar. Inilah potret kekalahan menyakitkan Indonesia dari Bulgaria. Sejak peluit pertama dibunyikan di Gelora Bung Karno, timnas Indonesia di bawah asuhan John Herdman sebenarnya tampil sangat dominan. Penguasaan bola kita mencapai 65%. Tapi apa balasan Bulgaria? Mereka menumpuk 10 pemain di area pertahanan, sebuah strategi low block atau parkir bis yang biasanya dilakukan tim semenjana saat takut kebobolan. Bukan cuma itu, setiap kali pemain kita seperti Ole Romeni atau Ragnar Oratmangoen melakukan akselerasi, mereka ditebas dengan kasar. Martin Georgiev dan kawan-kawan berkali-kali melakukan pelanggaran keras yang hanya berbuah kartu kuning. Dan yang paling bikin emosi, setiap ada kontak fisik sedikit, pemain Bulgaria langsung tumbang dan guling-guling di lapangan untuk mengulur waktu. Benar-benar mentalitas yang jauh dari label sepak bola Eropa. Petaka datang di menit ke-38 lewat titik putih. Penalti yang sangat kontroversial setelah Kevin Dix dianggap melakukan pelanggaran. Marin Petkov sukses mengeksekusi, dan setelah itu, pertandingan praktis mati. Bulgaria semakin menjadi-jadi dengan aksi rebahan mereka. Indonesia punya peluang emas. Tendangan oleh Romeni membentur Mistar. Sundulan Elkan Bagot disapu di garis gawang. Hingga sepakan Rizky Ridho di menit akhir yang lagi-lagi dimentahkan tiang gawang. Kita tidak kalah kelas. Kita hanya sedang tidak beruntung melawan tim yang tidak mau main bola. Tapi di balik rasa sesak itu, ada satu hal yang membuat bulu kudut merinding. Supporter Indonesia. Meski tim kesayangan tertinggal, meski lawan bermain memuakan, teriakan Indonesia tidak pernah berhenti membakar semangat di GBK. Pasca peluit panjang, tidak ada botol melayang, yang ada hanyalah apresiasi. Supporter kita tahu, timnas sudah berjuang sampai tetes keringat terakhir. Kekalahan 0-1 ini memang pahit, tapi melihat Garuda mampu mengurung tim Eropa sampai mereka harus parkir bis adalah bukti bahwa kita sudah naik level. Kalian boleh menang skor, tapi dunia tahu siapa yang bermain dengan hati. Jadi menurut kalian, apakah layak tim sekelas Bulgaria main seperti itu di FIFA Series? Atau ini justru pelajaran berharga buat Indonesia cara membongkar pertahanan Grendel? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan tetap dukung Garuda. Kita belum selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah full Belanda pun kalah. Manalah kau boleh kalah. Tapi aku tengok korang game okey. Penguasaan bola semua ada. Cuma tactical bahagian depan korang tu tumpul. Itu masalahnya. Ada peluang berapa kali kena tiang. Tapi itulah mesti korang alasan beda level. Betul tak? Tapi okey lah tu. Kalah penalti je. Korang okey sebenarnya. Okey main. Tapi itulah tactical korang bahagian depan tu sangat-sangat tumpul bagi aku lah. Okey lah. Itu je lah nak beritahu. Apa lagi kan. Kedua-kedua kalah. Timnas Indonesia kalah kerana wasit Malaysia curang. Apa benda ni weh? Itulah komennya abang baca kat media sosial. Tapi sejujurnya tak lah bro. Follow through daripada tackle Kevin Dix tak kemas. So memang 50-50. Kekalahan ini bukan sesuatu yang negatif, tapi boleh improve untuk game akan datang. Secara keseluruhan, 3 sebab kenapa Bulgaria menang 1-0. Yang pertama, walaupun ada percubaan dari Ole Romeni dan Rizky Ridho yang terkena Mistar gawang, timnas Indonesia main terlalu pragmatik dan safe hinggalah minit ke-80 di mana lebih banyak serangan diatur. Pada awalnya bila menyerang, tak banyak larian dan badan memasuki kotak penalti lawan. Kebanyakan masa back pass dan recycle bola tapi tak bahaya langsung untuk pihak lawan. Seterusnya, yang paling ketara, defensive shape Bulgaria sangat compact dan berdisiplin. Mereka mengutamakan mid block dan itu menyusahkan Ole Romeni link up dengan penyerang dan terpaksa ditolak ke kawasan luas. Tambahan pula tak membantu bila tempo permainan timnas kurang laju dan agresif, terutamanya ketika menyerang. Sekejap je Bulgaria sudah ada 4 atau 5 orang defend dalam kotak penalti, terutamanya selepas mereka di hadapan. Last kali timnas kurang kreativiti serangan dan kebanyakan masa menggunakan long ball. Senang untuk dibaca pihak lawan. Gimana guys pendapat kalian tentang game Indonesia lawan Bulgaria? Komentar di sini.
3 poin penting yang kita lihat dalam pertandingan Timnas Indonesia melawan Bulgaria malam ini. Yang pertama, semuanya saling siap cover, positioning sangat rapi, dan transisi antar lini itu sangat rapi. Walaupun kita hanya kurang beruntung karena kalah atas penalti, tapi pastinya kita semua sepakat kalau permainan Timnas Indonesia malam ini itu sangat enak untuk ditonton guys. Dan aku bisa bilang tim ini di bawah John Hedman benar-benar memiliki harapan baru karena visi misi permainan yang ditampilkan oleh John Hedman itu udah sangat terlihat jelas guys. Dan John Hedman hanya membutuhkan waktu untuk bisa lebih mematangkan lagi semuanya. So kalau menurut kalian gimana? Bulgaria cuma bisa penalti doang sama guling-guling doang. Kalau mau tidur di hotel aja bang, jangan guling-guling di... Waduh, gila, beneran gila. Ini adalah ujian sesungguhnya. Ranking FIFA itu nggak bisa dibohongin. Ini lawannya timnas Bulgaria, bukan Saint Kitts and Nevis. Susah kan nyetak golnya? Gila. Nggak ada Beckham Putra, nggak ada Elkan Bakot, nggak ada Doni Tripamungkas. Sepertinya serangan timnas Indonesia hanya sampai di lini tengah timnas Bulgaria. Bingung, bola mau diarahkan kemana? Strikernya pun Sananta bingung, mau menempatkan posisinya di mana? Kiri salah, ke kanan salah, ke tengah salah. Beberapa kali peluang tidak bisa dimanfaatkan secara efektif oleh Sananta. Sepertinya babak kedua timnas Indonesia memerlukan pemain seperti Beckham Putra dan Doni Tripamungkas. Indonesia tertinggal di babak pertama lewat gol Bulgaria dari titik penalti yang dicetak oleh Petkov pada menit ke-37. Emil Audero gagal menjaga gawang Indonesia dari kebobolan. Emang beda level, 87 dunia lawan 120 dunia. Kira-kira di babak kedua bakal epic comeback kan ya timnas Indonesia. So menurut kalian gimana? Coba komentar di bawah, let's go. Ini Bulgaria ya, dari Eropa Timur apa sama Timur Tengah, rebahan mulu. Gue lihat-lihat tadi di lapangan. Kalau ngantuk mah tidur, kalau udah malam jam tidur nih. Nggak apa-apa jadi runner up, nggak apa-apa. Emang mengapa sih? Arsenal aja runner up mulu. Kena kutukan runner up kayaknya Indonesia juga ya. Lagian Emil juga kebobol gara-gara apa? Ya elah cuma karena penalti ya, nggak selebihnya apa dia. Parkir helikopter amat. Kalau nggak ini sama bandara-bandaranya itu ada tuh. Mana tadi tiang 2 kali, buset dah. Masa Bulgaria kelasnya Eropa ranking FIFA 86 ya, lawan ranking FIFA 120 dia parkir helikopter. Lah terang ini di sini, tadi gelap bener. Terang bener kayak masa depan timnas anjay. Ini gue bukan alasan ya. Indonesia peringkat 121 lawan Bulgaria yang peringkat 87 FIFA. Indonesia walaupun kalah 1-0 tapi gue tetap bangga. Kenapa? Pertandingan yang menguasai Indonesia. Nyerang yang lebih banyak Indonesia. Sampai tiang 2 kali karena kita berbezit. Wow, itu kalau masuk selesai itu Bulgaria ya. Gue bukan alasan, kita tetap kalah. Gue mengakuin kalah. Cuma gue bangga dengan permainan Indonesia malam ini di final lawan Bulgaria. Oke? Semua didominasi. Cuma perlu waktu dikit aja. Kita bakal lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Ya, walaupun kita tetap kangen Sintayong, cuman kita harus kawal terus pelatih baru ini, John Hedman, karena ini pelatih pinter, jenius, dan akan membawa tim nasional kita juara, insya Allah. Amin. Dua aja. Timnas Indonesia kalah atas Bulgaria dengan skor 1-0. Yaps, tampaknya timnas Indonesia hanya memiliki satu kekurangan dalam partai final FIFA Series kali ini, yaitu keberuntungan guys. Karena sebenarnya di babak kedua tadi, kita mempunyai beberapa peluang emas, diantaranya peluang emas dari Ole Romeni dan Rizky Ridho, yang sama-sama terkena tiang gawang. Dan dari secara permainan, jelas timnas Indonesia itu lebih baik daripada Bulgaria, di mana mereka hanya bisa bertahan guys. Bayangkan tim Eropa yang memiliki rank 86 FIFA, hanya bisa menggunakan taktik bertahan total menghadapi timnas Indonesia. Dan kesimpulannya, permainan yang ditampilkan oleh timnas Indonesia dalam partai final kali ini bisa dibilang cukup memuaskan. Tapi pastinya masih akan banyak PR yang harus diselesaikan oleh John Hedman, terutama masalah penyelesaian akhir guys. So kalau menurut kalian gimana? Indonesia kalah terhormat menurut gua. Walaupun kalah gua tetap bangga. Gua nggak nyangka Bulgaria main total defense di partai final ini. Dan gue juga sangat menyayangkan sebenarnya Doni Tri main di babak kedua. Kalau seandainya main dari babak pertama, mungkin situasinya bisa beda. Karena Doni Tri mainnya bagus banget malam ini ya guys ya. Kalau dari kalian gimana guys ngelihat match malam ini? Menurut kalian, kalau gue sih optimis banget. Ini timnas kayaknya kedepannya akan semakin keren parah sih. Ini menurut gue ya, cuma tinggal butuh proses aja. Coba kalau dari kalian gimana? Tulis di
di kolom komentar.